Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan dan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan, maka ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Nah, contoh yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil: 1 4/5, 1 5/8, 0,91, 82,5%, 13/20. Nah, ini ada berbagai macam bentuk pecahan. Ada pecahan campuran, pecahan desimal, persen, pecahan biasa. Nah, kita akan merubah bentuk pecahan ini menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, caranya yaitu 1 4/5 sama dengan ini dirubah menjadi, ini kan awalnya pecahan campuran, dirubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Caranya adalah 5 dikali 1 adalah 5, ditambah 4, 9, jadi 9/5. Nah, untuk merubah ke pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun, 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 perkalian 5 yang mendekati 9 atau yang sama dengan 9 adalah 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 5 tidak bisa, sehingga kita tambahkan 0 dan kita kasih tanda koma. 40 bagi 5 hasilnya adalah 8. 8 kali 5 hasilnya 40. Kemudian yang kedua, 1 5/8 kita jadikan pecahan biasa. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Kemudian kita tambahkan 5 hasilnya 13/8. Nah, ini caranya sama dengan cara pembagian bersusun. 11 dibagi 8. 11 dibagi 8 perkalian 8 yang mendekati 11 atau yang sama dengan 11 adalah 1. 1 dikali 8 hasilnya 8. Jadi sehingga 11 dikurang 8 hasilnya adalah 5. 5 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 dan di atas kita tambahkan tanda koma. 50 dibagi 8 perkalian 8 yang mendekati 50 atau yang sama dengan 50 adalah 6. 6 kali 8 hasilnya 48. Kita kurangkan. 50 dikurang 48 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 8 perkalian 8 yang mendekati 20 atau yang sama dengan 20 adalah 2. 2 dikali 8 hasilnya 16. 20 kurangi 16 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 kembali. Jadi 40. 40 dibagi 8 perkalian 8 yang mendekati 40 atau yang sama dengan 40 adalah 5. 5 dikali 8 hasilnya 40. Kita kurangkan dan akhirnya habis. Selanjutnya 0,91 ini sudah menjadi pecahan desimal. Jadi tidak perlu dirubah dalam bentuk pecahan lain. 82,5%. Nah, ini artinya apa? 82,5/100. Nah, ini untuk mempermudahkan dalam pembagian bersusun, kita kalikan 10 untuk menghilangkan tanda koma. Jadi 82,5 dikali 10 hasilnya adalah 825. 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Nah, kita bagikan dengan cara bersusun. 825 bagi 10. Ini tidak bisa, kita tulis kosong. 0 kali 1000 adalah 0. Kita kurangkan. 825 kurangi 0. Hasilnya adalah 825. Kita tambahkan 0 dan di atas kita kasih koma. Jadi 8 sehingga menjadi
8.250 dibagi 1000. Perkalian 1000 yang mendekati 8.250 adalah 8. 8 kali 1000 hasilnya adalah 8.000. Kemudian dikurangkan 8.250 dikurangkan 8.000 hasilnya adalah 250. 250 dibagi 1000 tidak bisa, kita tambahkan 0 kembali. 2.500 dibagi 1000, perkalian 1000 yang mendekati atau yang sama dengan 2.500 adalah 2. 2 dikali 1000 hasilnya adalah 2.000. Kita kurangkan 2.500 dikurang 2.000 hasilnya 500. 500 dikurang 1.000, 500 dibagi 1000 itu tidak bisa, kita tambahkan 0 kembali menjadi 5.000. 5.000 dibagi 1000, perkalian 1000 yang mendekati 5.000 atau yang sama dengan 5.000 adalah 5. 5 dikali 1000 hasilnya adalah 5.000. Kemudian habis. Jadi dalam bentuk pecahan desimal 82,5% adalah 0,825. 13/20 ini sudah menjadi pecahan biasa, sehingga langsung kita bagi saja dalam pembagian bersusun. Caranya adalah 13 dibagi 20. 13 dibagi 20 tidak bisa, kita kasih 0. 0 dikali 20 hasilnya 0. 13 kurangi 0 hasilnya 13. Kita tambahkan 0 sehingga menjadi 130, dan jangan lupa di atas kita kasih tanda koma. Jadi 130 dibagi 20, perkalian 20 yang mendekati 130 atau yang sama dengan 130 adalah 6. 6 dikali 20 hasilnya adalah 120. Kemudian kita kurangkan 130 dikurangi 120 adalah 10. 10 dibagi 20 tidak bisa, kita tambahkan 0 sehingga menjadi 100. 100 dibagi 20, perkalian 20 yang mendekati 100 atau yang sama dengan 100 adalah 5. 5 dikali 20 hasilnya 100, dan habis. Cukup mudah ya anak-anak. Jadi urutan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, tadi kan sudah tahu semua. Dari yang terkecil adalah yang pertama adalah 13/20, yang pecahan desimalnya adalah 0,65. Yang kedua adalah 82,5%. Yang pecahan desimalnya adalah 0,825. Yang ketiga 0,91. Yang keempat 1,625. Yang kelima adalah 1,8. Jadi yang terkecil ini ya, dari 13/20, 82,5%, 0,91, 1/5/8, 4/5. Kalau dari yang terbesar ya ini 4/5, 1/5/8, 0,91, 82,5%, 13/20. Contoh yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar: 0,6, 2/5, 2,75, 75%, 1/3, 0,225. 5. Ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama yang kamu anggap paling mudah. Nah, contoh di samping ini kita akan rubah dalam bentuk persen. Nah, ini ada berapa macam bentuk pecahan. Ini ada pecahan, ini ada desimal, ada pecahan biasa, ada desimal lagi, ada persen, ada pecahan campuran, dan desimal. Nah, kita rubah ke dalam bentuk persen. Caranya 0,6. Ini ada satu angka di belakang koma, ini penyebutnya adalah 10. Dua angka di belakang koma, penyebutnya adalah 100. 3 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 1000. Jadi 0,6 ini penyebutnya adalah 10, sehingga jadi 6/10. Untuk dijadikan persen, ini harus penyebutnya 100. Nah, ini bilangan berapa yang dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 100.
Jadi dikalikan dengan bilangan 10. Pembilangnya juga dikalikan dengan bilangan 10. Jadi 6 dikali 10 hasilnya 60. 10 dikali 10 hasilnya 100. Sehingga 60 per 100. Ini artinya sama dengan 60%. Yang kedua adalah 2/5. Ini adalah pecahan biasa. Nah ini 2/5. Ini untuk mendapatkan penyebut 100, bilangan ini harus dikalikan berapa penyebutnya? Ini harus dikalikan 20. Pembilangnya juga harus dikalikan dengan 20. Sehingga 2 dikali 20 hasilnya 40. 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. Jadi 40 per 100 sehingga menjadi 40%. Yang ketiga adalah bilangan desimal yaitu 2,75. Ini dua angka di belakang koma berarti penyebutnya adalah 100 sehingga langsung saja 275 per 100 hasilnya adalah 275%. Nah ini yang keempat 75% ini sudah dalam bentuk persen, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian yang kelima ini adalah pecahan campuran 1/3. Ini harus dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya adalah 3 dikali 1 hasilnya 3, kemudian ditambahkan 1 hasilnya adalah 4/5. Sehingga 4/5 ini penyebutnya jika dijadikan persen harus penyebut 100. Sehingga dikalikan bilangan berapa untuk menjadi 100? Dikalikan 20. Pembilangnya juga harus dikalikan 20. Sehingga 4 kali 20 hasilnya 80. 5 dikali 20 hasilnya 100. Sehingga 80 per 100 artinya adalah 80%. Kemudian 0,225. Ini 3 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 1000 sehingga jadi 225 per 1000. Nah, untuk menjadi penyebut 100 kita harus membagi penyebutnya yaitu dengan bilangan 10 dan pembilangnya juga harus dibagi dengan bilangan yang sama 10 sehingga 225 dibagi 10 hasilnya adalah 22,5. 1000 dibagi 10 hasilnya adalah 100 sehingga 22,5 per 100 hasilnya adalah 22,5%. Nah ini tadi perintahnya soal ini adalah urutkan pecahan tersebut dari yang terbesar. Jadi cari yang terbesar adalah yang 2,75. Ini kalau dijadikan persen hasilnya adalah 275%. Yang kedua adalah 1/3 yang dijadikan persen adalah 80%. Yang ketiga adalah 75%. Yang keempat adalah 0,6 yang dijadikan persen hasilnya adalah 60%. Yang kelima adalah 2/5 yang dijadikan persen hasilnya adalah 40%. Yang keenam adalah 0,225 yang dijadikan persen menjadi 22,5%. Contoh yang kedua, urutkan pecahan dari 1/4, 0,6, 15%, 1/5 dari terkecil ke terbesar. Nah, caranya adalah menyamakan penyebutnya. 1/4 kita tuliskan di sini 0,6. Kalau satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya berapa? 10. Jadi 6/10. Kemudian kalau 15% itu artinya penyebutnya berapa? 100. Jadi 15/100 ditulis di sini, kemudian 1/5 ditulis di sini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Caranya adalah lihat di sini 1/4. Nah, untuk menjadi penyebut 100 kita harus kalikan bilangan berapa? Kita kalikan bilangan 25 dan pembilangnya juga dikalikan dengan bilangan 25. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100 sehingga 1/4 ini sama dengan 25/100 kita tuliskan di sini. Kemudian 0,6 kalau satu angka di belakang koma jadi penyebutnya 10 sehingga 6/10. Untuk menjadi penyebut 100 kita kalikan dengan bilangan 10. Pembilangnya juga dikalikan dengan bilangan 10. Jadi 6 dikali 10 hasilnya 60. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100 sehingga 60/100. Kemudian 15%. Nah 15% ini sudah dalam artian 15/100.
kemudian 1/5. Nah, 1/5 ini untuk penyebutnya dijadikan 100 harus dikalikan dengan bilangan 20. Pembilangnya juga harus dikalikan dengan bilangan 20 sehingga hasilnya 1 dikali 20 hasilnya 20, 5 dikali 20 hasilnya 100 sehingga 1/5 ini sama dengan 20/100. Jadi urutan yang benar kita hanya melihat pembilang dari yang terkecil. Nah, jadi pembilang yang terkecil mana? 15/100 atau 15%. Terus kemudian 20/100 atau 1/5. Kemudian 25/100 atau 1/4. Kemudian yang terakhir adalah 60/100 atau 0,6. Cukup mudah menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu dengan cara mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Bilangan asli dikalikan dengan pecahan, hasilnya adalah bilangan asli. Dikalikan pembilang, pecahan tersebut dan penyebutnya tetap atau sama, atau dalam bentuk umumnya A dikali B per C sama dengan A kali B per C. Pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli, hasilnya adalah pembilang dikalikan bilangan asli, sedangkan penyebut tetap atau dalam bentuk umum A per B kali C sama dengan A dikali C per B. Contoh yang pertama, 1/5 dari 100 ini sama dengan 1/5 dikali 100. Ini bisa disederhanakan. 5 dibagi 5, 100 bagi 5 hasilnya 20. Jadi 1 dikali 20 hasilnya 20. Contoh yang kedua, Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Penyelesaiannya yaitu 1/4 dari 8. Ini 1/4 dikali 8. Ini bisa disederhanakan. 4 dibagi 4 ini hasilnya 1. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sehingga 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi apel yang diberikan Dina kepada Cindy ada 8 buah. Contoh yang ketiga, ibu membeli baju untuk adik seharga Rp22.000 dan mendapat potongan harga 20%. Berapa uang yang harus dibayar ibu? Nah, caranya seperti ini. 20% dikali 22.000. 20% ini artinya adalah 20/100. Terus dikalikan dengan harga. Harganya berapa tadi? 22.000. Sehingga 20/100 dikali 22.000. Ini bisa dicoret, disederhanakan. 100 ini dicoret nolnya 2. 22.000 ini bisa dicoret nolnya 2. Jadi tinggal 20 dikali 220 hasilnya adalah 4.400. Nah, harga yang harus dibayar ini sama dengan adalah harga baju dikurang potongan harga. Nah, 22.000 harga bajunya tadi berapa? 22.000 ya. Terus dikurangkan 4.400 hasilnya adalah 17.600. Jadi uang yang harus dibayar ibu adalah Rp17.600. Ustadz cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.